Akhirnya kita kembali membahas One Piece setelah chapter lalu nyasar seperti Bang Zoro ke arah Grimoire Heart. Nah, Garci sebelum sini kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1151. Yang emang mantap sekali nih Oda akhirnya setelah 3 chapter berturut-turut rilis karena minggu ini tidak libur. Yang berarti setelah 3 chapter seperti biasa Oda akan mendapatkan 1 libur dari pihak majalah Shonen Jump dan minggu depan kita akhirnya akan libur kembali. Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya 3 chapter berturut-turut. Nah, tapi oke lah, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena unsur masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dimana di story ini dilanjutkan ternyata masih Yamato nih untuk cover story yang memang sih belum terdapat kata-kata final episode tulisannya dari chapter sebelumnya, yang berarti memang masih lanjut dan sekarang sudah masuk ke volume 35. Yang jelas sih ini bisa menjadi salah satu episode terpanjang untuk cover story karena sudah menyentuh 35 episode. Yamato di sini ikutan kontes sumo dan dikatakan dia mengalahkan saudara dari Urashima, si Sumo Wano yang sebelumnya dikalahkan oleh Luffy. Dimana dikatakan juga kalau Kawamatsu ada menontonnya di belakang, yang jangan lupa kalau Kawamatsu ini dikenal sebagai ahli sumo juga. Dan untuk judul chapter 1151 ini adalah Aku Mengerti Sekarang. Yang chapter pun masih lanjutan dari chapter sebelumnya, dimana makin banyak nih raksasa lain yang ikutan berubah menjadi monster iblis. Dan tidak hanya itu, makin banyak juga monster nightmare dari Killingham yang terus bermunculan pasca mimpi buruk dari anak-anak di Elbaf. Di sini pun akhirnya kita melihat wujud hybrid dari Killingham, di mana dia memiliki gigi yang tajam dan lagi-lagi namanya hybrid, berarti akhirnya kita bisa melihat sebagian wujud dari manusia Killingham ini seperti apa. Karena ini spoiler, lagi-lagi kita masih belum mendapatkan gambarnya, jadi kita harus menunggu versi scanlationnya untuk ilegal lagi-lagi hari Jumat dan legal seperti biasa di minggu malam di website dari Manga Plus. Jangan lupa untuk baca versi legalnya juga. Dari sini kita pun berpindah ke flashback di mana Chopper yang menolong Chopper Gaban menggunakan guard pointnya saat dia terjatuh ke underworld, dan situ pun dikatakan kalau Luffy merasakan hawa dari Chopper juga aura dari Chopper Gaban, atau ya lagi-lagi pada saat itu Luffy masih belum tahu kalau si kakek tua itulah Chopper Gaban. Jadi Luffy pasti hanya bisa mendengar aura dari si kakek tua saja dan belum tahu itu adalah Gaban. Dimana di bagian Loki pun dikatakan kalau Mosa dia menelpon Loki lagi untuk terakhir kalinya dan dia berterima kasih akan sesuatu. Yang sejujurnya ini bisa menjadi satu hal yang sangat menarik sekali, kayak kenapa tiba-tiba banget setelah 14 tahun Mosa yang kita masih belum tahu sosok ini siapa, dia terus-menerus menelpon Loki selama itu, dan sekarang kenapa tiba-tiba banget harus saat ini banget kalau dia akan berhenti menelponnya lagi. Dimana apa yang sebenarnya terjadi sampai Mosa memutuskan secara sepihak seperti itu, dimana banyak juga teori beredar kan kalau katanya Mosa itu adalah Gunko dan entah gimana dia bisa telepon Loki, tapi yang jelas Mosa ini mungkin ada hubungan dengan Godsnack dan yang lain-lainnya, tapi baik lagi kita masih belum tahu. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti plot dan juga prediksi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya di berbagai review-review sebelumnya juga, kalau Chopper yang jatuh plus Gaban juga udah pastilah plotnya akan dibawa ke arah tim Luffy dan kawan-kawannya. Dimana bahkan momen ibu bikin pasukan juga yang udah jelas banget next chapternya mau tidak mau Oda harus menceritakan orang-orang yang sekarang ada di underworld, karena bisa dibilang keadaan di atas sebenarnya udah tuntas lah untuk masalah preparation dari sebuah arc yang ada. Yang benar aja kan di chapter ini kita fokus ke bagian underworld untuk tim Luffy dan yang lainnya. Dimana dikatakan kalau mereka benar-benar sudah reuni nih bersama Chopper dan juga Gaban yang dibawa dalam keadaan terluka, dan setelah akhirnya mereka mengetahui kalau Yasan adalah Chopper Gaban. Dimana dikatakan kalau bersama Rayleigh, Gaban ini disebut sebagai sayap dari Raja Bajak Laut atau Wings from the King of the Pirate, dan bahkan ada yang bilang juga kalau Gaban adalah kru ketiga terkuat di Bajak Laut Roger. Namun di sini Gaban pun tetap bersikukuh dengan berkata kalau sebenarnya yang terkuat kedua adalah dirinya. Yang bukankah ini persis banget paralel dengan duo kita di Topi Jerami, yang bahkan mereka pun sekarang ada di depan matanya, yaitu Babang Zoro dan Sanjay. Dimana term dari Wings King of the Pirate ini bukankah Robin yang bilang di Wano Kuni, yang mungkin memang dulunya itu adalah sebutan terkenal dari kru Raja Bajak Laut, yaitu Roger, Rayleigh dan juga Gaban, yang akhirnya diparalelkan terutama oleh Robin yang membuat term tersebut kepada Topi Jerami, yaitu Luffy, Zoro dan Sanji. Dimana
si nomor 3 nggak mau lah disebut nomor 3 lagi-lagi karena Gaban bilang kalau dia ingin menjadi nomor 2. Ya entah siapa yang lebih kuat kalau untuk case mereka, karena bukankah sebelumnya juga kita mendapatkan kan term dari kata-katanya kalau kedua orang tadi equal atau setara, yang kita masih belum tahu apakah dari sisi kekuatan pun sama, tapi ya harusnya sih kekuatannya sudah sangat gila sekali. Dan lagi-lagi untuk masalah Zoro dan Sanji, di mana Sanji ini dia nomor 3 nomor 4 nih, sekarang coba tuliskan dapat kalian. Di mana saat itu pun Imo lagi-lagi mengeluarkan Hausoko no Haki yang sangat-sangat dahsyat sekali, yang bahkan bisa dirasakan oleh Antero Elbaf yang membuat orang-orang semua pun sangat kaget. Luffy pun dari Underworld bisa merasakan haki dari Imo, dan akhirnya disitu pun dia berkata kalau aku mengerti apa yang sedang terjadi. Yang itu pula yang akhirnya menjadi judul dari chapter kali ini, yaitu Aku Mengerti Sekarang. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih. Luffy bukankah makin sini dia makin cepat banget nih tanggap atas berbagai hal, entah mungkin dengar singkat-singkat dari Chopper, Gaban apa yang terjadi di atas, yang akhirnya dia pun merasakan sendiri Hausoko Haki dari Imo, makanya dia bilang oke, aku mengerti semua yang terjadi di atas sana. Yang baru dari sini pula dapat terkonfirmasi kalau haki dari Luffy semakin gila pasca Wano Kuni dan Egghead, yang udah lama banget sih sebenarnya kita belum melihat lagi Luffy benar-benar bertarung dengan sangat serius. Yang jangan lupa ya, di Egghead dia melawan Kizaru, melawan Gorosei, itu tidak ada tujuan untuk mengalahkan satu sama lain, karena tujuannya hanya untuk kabur dan juga membawa kabur dari Vegapunk. Dan untuk chapter sendiri pun dikatakan ditutup dengan lock yang berkata kalau kalian akan membutuhkan kemampuanku, yang anjay akhirnya nih sosok ambigu yang apakah akan menjadi villain tetapi cukup mencurigakan jika dia menjadi villain. Ternyata di sini Loki pun ikut andil untuk bertarung, dalam kata lain melindungi negeri Elbaf ini. Yang berarti dengan ini pun resmi ya, tim bawah atau Underworld yang kekuatannya sangat-sangat luar biasa dari bajak laut Hydrodin, trio monster, Gaban, Chopper yang ini juga nggak tahu nih apakah mereka akan ikut, plus Loki sudah siap melawan Imo di puncak atau di Sunward, yang ini bakal wadaw banget. Nah tapi biasalah udah momen seperti gini, lagi-lagi seperti biasa minggu depan dikatakan tadi kalau kita akan libur, dan juga seperti yang saya bilang kalau chapter ini lebih ke arah cooling down setelah beberapa chapter lalu kita disajikan hal-hal yang sangat gila sekali. Jadi baik lagi ya, sebelum dar kita harus cooling down terlebih dahulu. Tapi mantap juga sih, tim bawah emang jadi tim real utama sih yang harusnya beraksi di Elbaf, dan untuk tim di atas saya cuma menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang tetua Jarul yang seharusnya masalah kekuatan dia bakal epic juga ya, walaupun dia sudah sangat tua sekali, tetapi dari beberapa chapter saya sangat respect sekali dengan keputusan-keputusannya, dan bahkan tatapannya juga benar-benar tatapan pejuang, dan kata-katanya juga sangat epic sekali. Dari spoiler seperti biasa kita akan bahas atau mungkin review dikit untuk anime One Piece yang lagi-lagi sangat mantap dari flashback Kuma. Terutama kita akhirnya sudah masuk ke Jin nih yang ditolak cintanya oleh Kuma karena terpaksa Kuma nggak mau membiarkan dia merasakan seperti keluarganya dahulu. Mana episode juga ditutup seperti itu, yang kita untuk membaca manga memang sudah tahu ya bakal seperti apa, dimana nextnya bakal banjir air mata lagi nih, karena di episode depan itu bakal menjadi momen Oda pertama sebelumnya untuk masalah manganya, dimana pertama kali setelah 27 tahun One Piece serialisasi, manuskrip Oda akhirnya buruk dan gagal terselesaikan dengan sempurna. Yang lagi-lagi satu kalinya selama 27 tahun Oda gagal menyelesaikan manuskrip untuk manganya pada saat itu di chapter yang akan diadaptasi untuk anime minggu depan untuk episodenya. Yang mungkin alasannya pun cukup masuk akal ya, mengingat Oda ini pasti sangat emosional menggambar momen itu, dimana jangan lupa dia adalah seorang ayah yang juga punya anak seorang wanita yang mirip dengan Kuma dan juga Bone. Karena selain momen ayah anak ini, dulu juga pernah nih Oda sedikit telat untuk menyampaikan manuskrip, tapi nggak sampai fail banget nih manuskripnya seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu ketika menggambar hubungan antara orang tua dengan anak, tetapi yang jelas bukan Kaido dan Yamato. Karena kalau ini mah udah anda ini malin untuk Yamato, ya harus diubah menjadi batu. Masalah ayah dan anak yang sangat-sangat complicated sekali. Tapi lagi-lagi buat kalian nih penonton anime yang lupa dengan isi ceritanya bagaimana, dan sekarang karena animenya udah satu episode sama dengan satu chapter, jadi cukup enak banget lah untuk masalah review dan lain-lainnya. Yang berarti masalah review-reviewnya persis banget sama yang pernah saya sampaikan di channel Devil Nomi untuk review dari manga atau chapternya, karena sekarang bahasanya pun sama banget. Jadi buat kalian penonton anime yang ingin tahu bahasan
kalian di breakdown lebih dalam terkait episode yang kalian tonton. Kalian bisa nonton juga untuk review episodenya yang sama dengan review chapter, karena lagi-lagi satu episode chapter di video-video dari channel film, terutama untuk playlist review chapter pun sudah semuanya lengkap. Dan untuk sekarang episode 1131 itu manganya ada di chapter 1097 yang bisa kalian search aja langsung di YouTube atau bahkan di channel film. Nanti akan langsung muncul reviewnya lengkap yang biasa seperti biasa kalau kita review tontonannya cukup lama, bisa 20 menit lebih. Tapi lagi-lagi untuk review film ini memang saya ingin untuk membahas sangat lengkap dan sangat deep yang mungkin akan cukup membedakan dengan beberapa channel-channel lain. Dan lagi-lagi untuk sedikit berita untuk live action sendiri, akhirnya kemarin berita baru 31 Mei banget kalau Chopper kita akhirnya sudah rilis untuk bentuk CGI yang menurut kalian seperti apa, iya atau naik, coba tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk video sport kali ini, dimana dikatakan minggu depan akan libur, dan buat kalian juga yang ingin support dan coba membeli dan ingin tahu barang-barang apa saya yang pakai, seperti yang saya pakai, baju saya pakai, kacamata, lalu juga di belakang-belakang semuanya bisa cek YouTube tag produk yang ada di bawah sini, yang seperti biasa itu juga bisa bantu support channel Tonomi. Buat kalian yang mau join membership juga boleh, atau minimalnya buat yang gratisan bantu subscribe aja dengan klik tombolnya di bawah. Nah semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka aja, lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue di film pamit and I'll see you guys next time.